Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Isra Zianita Hatta. Pada kesempatan hari ini saya akan mencoba untuk memisahkan campuran yang terdiri dari tiga campuran. Yang pertama adalah minyak, ya. Yang kedua air, dan yang ketiga adalah garam. Nah, ketiga bahan ini, minyak, air, garam, mau saya campurkan. Ya, setelah itu mau saya pisahkan antara minyak, air, dan garam. Bagaimana caranya? Oke, simak video ini. Oke, kita mulai saja eksperimennya. Pertama, kita ambil wadah. Ya, ke dalamnya kita masukkan air. Oke, setengahnya aja. Kemudian ke dalam air tersebut saya masukkan 1 sendok garam. Nih, atau setengah sendok aja, sedikit aja. Karena airnya sedikit berarti ini sedikit juga. Nanti nggak mau larut, segini aja. Oke, ini garam ya, garam dolphin. Kemudian ini kita aduk. Karena sifat garam larut dalam air, sifat air itu polar. Nah, jadi air dan garam bisa larut dengan baik. Nah, bagaimana cara memisahkan air dan garam ini? Itu nanti kita coba dengan cara kristalisasi ya. Kita murnikan. Jadi nanti airnya menguap, tinggallah kristal garam. Nah, ini sudah homogen, sudah menjadi lautan garam. Tidak nampak lagi mana garam mana air, sudah bercampur, hanya kelihatan air saja. Ya, ini disebut dengan larutan karena ada zat terlarut dan pelarut. Zat terlarut adalah garam, zat pelarutnya adalah air. Nah, nanti kita mau pisahkan ini antara dua ini. Kemudian sekaligus kita campur dengan minyak. Apakah minyak dan air bisa menyatu? Aduk. Oke, minyak dan air tidak akan menyatu sampai kapanpun tidak menyatu. Oke ya, karena sifat mereka berbeda. Sifat minyak itu bersifat nonpolar, nonpolar larut dalam nonpolar. Sementara sifat air adalah polar, polar larut dalam polar. Oke. Tapi kalau mau dipaksakan minyak dan air larut bisa juga, tapi dia hanya bertahan dalam beberapa jam saja. Kemudian nanti terjadi lagi pemisahan. Oke, kita lanjutkan. Tadi ini air sama minyak nggak akan bisa menyatu ya. Tapi kalau kita mau paksakan dia menyatu bisa saja, tapi dia hanya bersatunya itu beberapa saat saja ya, beberapa jam saja ya. Sama juga seperti kalian ya, misalnya ada hubungan pertemanan atau hubungan persahabatan yang mungkin tidak bisa lagi disatukan ya, karena mempunyai sifat yang berbeda ya, yang satu bersifat ke kiri, yang satu bersifat ke kanan. Kalau kita mau satukan bisa, tapi hanya sesaat, nanti dia akan kembali ke sifatnya masing-masing ya, itu ibaratnya. Oke, kita mau paksakan supaya air dan minyak menyatu. Jadi kita ambil wadah ya, dan kita kasih ini dulu, air dulu. Oke, kita kasih air. Ini kita mau paksakan supaya air dan minyak menyatu. Kemudian ini bersifat polar, kemudian ini bersifat non polar. Ya, ini nampak terpisah. Nah, kita mau menyatukan antara yang fase di bawah dengan fase di atas. Mau kita satukan. Supaya artinya kalau kita lihat nggak nampak fasanya, cuma satu. Ini kan dua fasa, atas, bawah. Kita mau memaksakan. Bisa kita tambahkan sabun. Kenapa sabun? Ya, kita tambahkan sabun. Kenapa harus sabun? Karena sabun ini punya dua sifat. Dia bisa polar, bisa non polar. Jadi di ujung yang kiri dia bersifat polar, di ujung yang kanan molekulnya bersifat non polar. Oke.
Makanya kalau kita habis makan minyak-minyak, kita cuci tangan pakai sabun, maka tangan kita akan bersih. Karena yang satu polar, yang satu non polar. Ya, kita aduk ya. Tadi terpisah ada 2 fase. Nah, tidak ada pemisahan. Sudah fasenya sudah satu, ya. Nah, ini kalau kita mau paksakan. Nah, ketika kita diamkan, ya, beberapa lama, beberapa jam, nanti dia ini akan mengendap lagi, akan nampak pemisahan lagi. Oke ya, untuk sekilas bisa menyatu antara minyak dan air karena sabun. Karena sifat sabun punya 2 sifat. Sifat polar dan sifat non polar. Minyak dengan air bisa bercampur karena ada pihak ketiga, yaitu sabun. Oke ya, jadi ibaratnya kalau ada orang yang sifatnya berbeda antara A dan B, untuk menyatukan mereka harus ada pihak ketiga. Pihak ketiga di sini adalah sabun. Nah, kemudian kita coba lagi. Kita ambil air. Oke, kita ambil minyak. Ya, tidak bisa menyatu, walaupun diaduk tidak bisa menyatu. Karena sifat keduanya berbeda. Yang satu bersifat polar, yang satu bersifat bipolar. Jadi tanda dia nggak bisa menyatu, ada batas, ada 2 fasa, atas sama bawah. Ya, nah, jadi kita mau lihat supaya dia bisa bersatu, ya, supaya dia bisa bersatu. Nah, kita ambil putih telur, kuning telur maksudnya. Kalau putih telur nggak bisa, saya udah coba nggak bisa putih telur, tapi pakai kuning telur, kuningnya saja ya. Ini kuningnya saja kita ambil. Ini, kemudian kita aduk. Apakah dia 1 fasa atau 2 fasa? Ternyata dia bisa bersatu, ya. Nah, bisa bersatu karena ada pihak ketiga. Siapa pihak ketiganya? Adalah kuning telur. Kuning telur ya. Kalau putih telur nggak bisa, tetap terpisah dia. Nah, tapi kalau kita diamkan beberapa lama, beberapa jam, maka ini nanti akan terjadi pemisahan juga. Ya, nah, jadi kesimpulannya apa? Kalau memang dia tidak bisa disatukan, jangan paksakan supaya dia bisa bersatu. Karena itu bersifat semu, ini bersifat semu. Jadi nanti lama-kelamaan dia akan mengendap dan akan terjadi 2 fasa lagi. Oke ya? Oke, tapi kita tidak bahas ini. Kita bahas bagaimana cara untuk memisahkan antara tiga campuran ya dalam satu wadah. Kita campur tadi garam, campur dengan air, udah larut. Bagaimana cara mengambil garamnya lagi yang udah larut dalam air, kemudian kita campur lagi dengan minyak. Ada 3 ya. Kita mengambil ketiga-tiganya, bisa nggak? Oke. 3 campuran. Ini air, kemudian garam larut dalam air, dan kemudian di sini minyak. Jadi ada 3 komponen di situ. Kita mau pisahkan ketiga-tiganya. Ya, ini tadi sudah saya campur air, kemudian di dalam air itu ada garam larut dalam air karena sifat garam larut dalam air. Kemudian minyak tidak bisa menyatu dengan air. Jadi bagaimana cara kita pisahkan? Apakah disaring? Kalau disaring nggak mungkin, minyaknya ikut juga. Oke, kita mulai ya eksperimennya. Pertama kita ambil gelas ya untuk tempat wadah, untuk tempat berdirinya. Ini namanya corong pisah. Ya, jadi untuk memisahkan antara air dan minyak kita gunakanlah corong pisah. Oke ya, nah, ini kita kunci dulu kerannya. Kemudian ini kita isi kembali. Oke, kemudian ditutup. Oke, ini penutupnya. Tutup rapat, pastikan rapat dan kemudian dikocok. Ya, posisinya seperti ini.
Jadi terjadi pemisahannya. Ini alat ini namanya corong pisah ya, untuk alat ekstraksi. Oke, ini kita biarkan. Ya, kita biarkan sampai dia memisah. Ya, kita tunggu beberapa saat sehingga terjadi pemisahan antara air dan minyak. Berarti air, di dalam air itu ada garam. Ya, jadi kita pisahkan dulu larutan garam dan minyak. Baru nanti kita pisahkan air sama garam. Oke, caranya kita buka kerannya. Kita mau memisahkan ini larutan garamnya dulu. Ini ya, kita taruh aja, nggak usah dipegang. Ini masih menetes. Sampai tanda batas. Ya, kita letak aja. Ini proses untuk memisahkan antara minyak dengan air. Oh, supaya lebih cepat, ini kita buka tutupnya. Oke, tadi ada kesalahan. Oke. Kalau ini ditutup, maka prosesnya lama, nggak masuk udara. Jadi ini kita buka. Oke ya, sampai tanda batas ini. Oke, pelan-pelan. Sedikit lagi, oke, stop. Oke ya. Nah, berarti ini di sini minyak, di sini air. Oke ya. Ini yang air dan garam. Kemudian ini yang minyak, masukkan kemari ya. Ini kita buang dulu sedikit. Oke, ini minyak. Oke, beginilah cara pemisahan campuran antara larutan garam dengan minyak. Oke, itu pertama, ini terpisah. Sekarang kita mau pisahkan ini, garam sama air. Bagaimana cara memisahkannya? Apakah dicari? Tentu saja tidak, ya. Kita pakai cara kristalisasi atau kita panaskan. Oke. Ya, kita panaskan. Kita pakai bantuan alat. Oke, langsung dicoba di sini aja. Oke, terlalu tinggi ya. Kita taruh ini. Terlalu tinggi, nggak usah kita pakai alas. Kita pakai alas ini, langsung aja. Ini nggak usah digunakan. Oke, langsung ini ya. Kemudian dibakar dulu. Nih, gorengan. Kita mau mengkristalisasikan atau memurnikan larutan garam tadi, kita mau ngambil garamnya.
Nah, kita tidak bisa mengambil kedua-duanya, ya. Kita hanya bisa mengambil kristal garamnya, sementara airnya menguap. Pada suhu 100 derajat Celcius airnya menguap. Oke, untuk mempercepat kita pakai kompor aja. Ini lama nantinya ya. Kita pakai kompor aja. Oke, kita pakai kompor aja biar lebih cepat. Kita tunggu sampai airnya mendidih. Itu nampak di pinggir-pinggirnya garam sudah menempel. Kita tunggu sampai airnya habis. Ini yang putih-putih itu garam, hampir selesai. Tinggal sedikit lagi airnya. Jadi airnya kita nggak bisa dapatkan lagi, airnya karena airnya menguap. Kita mau memurnikan garam. Inilah yang setengah sendok garam tadi yang kita masukkan, kita peroleh kembali. Tinggal kita tunggu kering aja. Jadi yang diperoleh garamnya jadi lebih bersih karena sudah dimurnikan. Ya, sudah dilarutkan dalam air tadi. Inilah garam yang kita larutkan tadi sebanyak 1 sendok. Ini kita peroleh kembali. Oke, kita cicip ya garamnya. Ini kita ambil sedikit. Asin. Sama sudah tadi asin. Sekarang kita mau masak telur, pakai minyak yang tadi. Ya, kita masak telur pakai minyak yang hasil kita pisahkan tadi. Oke, kita mau ngambil minyak yang tadi. Ini dia minyaknya yang tadi. Ini kita tuangkan. Oke, kita mau goreng telur. Ini ada telur, sisa telur tadi. Ini, ya, kita akan goreng. Kita buat dulu ke sana, ke kompor. Oke, ini garamnya garam yang tadi. Kita hidupin dulu apinya. Kita mau, ini minyak hasil pemisahan tadi ya. Minyak hasil pemisahan tadi yang udah kita campur adalah minyak, garam. Ini garam sama air, ini airnya nggak ada lagi, udah nguap. Ini garamnya. Ini garamnya nanti kita goreng telur pakai garam. Pakai garam yang itu hasil pemisahan tadi. Oke, kita tunggu minyaknya mendidih. Nah, ada suara-suara percikan air, itu berarti tadi tidak sempurna kita pisahkan. Ya, masih ada percikan-percikan airnya. Oke, kita menjauh dulu. Oke, sudah mendidih minyaknya, kita ambil telur. Telur tadi kita masukkan kemari. Kita menggoreng telur ya, dari minyak hasil pemisahan. Nah, kita ambil garam hasil pemisahan tadi. Ini pakai tangan aja. Ini hasilnya. Hasil telur eksperimen kita makan. Bismillah. Mantap.
Oke, jadi kesimpulannya, minyak, air, garam bisa dipisahkan dengan cara ekstraksi untuk minyak dengan larutan garam dan kristalisasi untuk garam dan air, ya. Dan hasil pemurnian garam, ya, bisa kita gunakan kembali untuk memasak, dan hasil dari pemisahan minyak kita bisa gunakan kembali. Jadi jangan langsung dibuang, jadi kita olah lagi, kita pisahkan lagi. Oke ya. Nah, jadi larutan garam tadi juga tidak terbuang karena kita gunakan kembali, kita kristalisasi lagi dia. Oke, semoga bermanfaat. Hanya sampai di sini. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.